Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid yang berbahagia, yang saya sayangi dan saya banggakan, Ananda kelas 2B di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan ya, saya adalah Bu Ernani, biasa disapa Bu Erna. Pada tahun ajaran 2021-2022 ini, saya diamanahkan menjadi wali kelas 2B. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sosialisasi kelas dan kontrak belajar di semester ganjil. Baiklah, Bapak Ibu Wali Murid dan Ananda kelas 2B hebat yang Bu Erna banggakan. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kontrak materi yang harus kita selesaikan pada semester ganjil 6 bulan mendatang ya. Pada pelajaran tematik ini kita punya 4 tema. Tema 1 hidup rukun, tema 2 bermain di lingkunganku, tema 3 tugasku sehari-hari, dan tema 4 hidup bersih dan sehat. Nah, 4 tema ini memuat 4 muatan pelajaran. Nanti ada bahasa Indonesia, PPKN, SPDP, dan matematika. Di semester ganjil ini, kita akan mempelajari beberapa kompetensi dasar. Di sini, kompetensi dasar muatan bahasa Indonesia. Nanti ada 4 kompetensi yang akan kita pelajari. Yang pertama, di aspek pengetahuannya, yaitu merinci ungkapan, ajakan, perintah penolakan dalam teks cerita atau lagu tentang sikap hidup rukun. Sedangkan di aspek keterampilan, yang pertama, yaitu menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak. Kompetensi yang kedua di aspek pengetahuan yaitu menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Sedangkan di aspek keterampilan yang kedua, pada kompetensi dasar kedua yaitu melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda. Kompetensi dasar yang ketiga di aspek pengetahuannya yaitu menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi sosial, dan budaya. Sedangkan di aspek keterampilan pada kompetensi yang ketiga, melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan. Kompetensi dasar yang keempat di aspek pengetahuan adalah menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan tidak sehat di lingkungan serta cara menjaganya. Sedangkan pada aspek keterampilannya yaitu menyajikan penggunaan kosakata tentang lingkungan sehat dan tidak sehat di lingkungan serta cara menjaganya. Nah, ini adalah 4 kompetensi dasar pada muatan bahasa Indonesia yang harus kita selesaikan di semester ganjil ini ya. Kompetensi dasar muatan seni budaya dan prakarya. Di sini kita akan belajar 4 kompetensi dasar. Yang pertama di aspek pengetahuan, yaitu mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Sedangkan di aspek keterampilan,
adalah membuat karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Kompetensi yang kedua di aspek pengetahuan adalah mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Sedangkan di aspek keterampilannya, yaitu menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Kompetensi yang ketiga di aspek pengetahuan adalah mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. Sedangkan di aspek keterampilannya adalah meragakan gerak keseharian alam dalam tari. Kompetensi yang keempat adalah mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Ini di aspek pengetahuannya ya. Sedangkan di aspek keterampilannya adalah membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. Kompetensi dasar muatan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Sama juga ya, di sini kita akan belajar 4 kompetensi dasar. Yang pertama di aspek pengetahuan adalah mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila lambang negara. Sedangkan di aspek keterampilannya adalah menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Kompetensi yang kedua di aspek pengetahuan adalah mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Sedangkan di aspek keterampilannya, menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Kompetensi yang ketiga di aspek pengetahuan adalah mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Sedangkan di aspek keterampilannya adalah mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Kompetensi yang terakhir atau yang keempat di aspek pengetahuan adalah memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Sedangkan di aspek keterampilannya adalah menceritakan pengalaman melakukan kegiatan persatuan dalam keberagaman. Kompetensi dasar muatan matematika. Di sini nanti kita akan ada 7 kompetensi dasar yang akan kita pelajari di semester ganjil ya. Yang pertama, di aspek pengetahuan, yaitu menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat. Di aspek keterampilannya, ada membaca dan menyajikan bilangan cacah dan lambangnya berdasarkan nilai tempat. Kompetensi yang kedua yaitu membandingkan dua bilangan cacah. Ini di aspek pengetahuan. Sedangkan di aspek keterampilannya adalah mengurutkan bilangan-bilangan dari bilangan terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Kompetensi yang ketiga di aspek pengetahuannya adalah menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 999. Sedangkan di aspek keterampilannya adalah menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 999. Kompetensi yang keempat di aspek pengetahuan adalah menjelaskan perkalian dan pembagian bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100. Sedangkan di aspek keterampilannya adalah menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100. Kompetensi yang kelima di aspek pengetahuan adalah menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Sedangkan di aspek keterampilannya yaitu mengurutkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan mata uang. Kompetensi yang keenam ya, ini KD-nya 3.9. Menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya.
Sedangkan di aspek keterampilannya yaitu mengklasifikasi bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Kompetensi kita yang ketujuh yaitu KD 3.10. Di aspek pengetahuannya adalah menjelaskan pola barisan, bangun datar, dan bangun ruang menggunakan gambar atau benda konkret. Dan di aspek keterampilannya yaitu memprediksi pola barisan, bangun datar, dan bangun ruang. Berikutnya akan Bu Erna sampaikan ketentuan-ketentuan dalam pembelajaran PJJ kita selama semester ganjil ya. Yang pertama adalah ketentuan penyampaian materi. Materi disampaikan melalui video by YouTube seminggu sekali, khususnya tematik ya. Yang kedua, siswa meninggalkan jejak sebagai absensi apabila sudah mengikuti pelajaran pada saat penyampaian materi. Nanti anak-anak semuanya bisa meninggalkan jejak atau absen di kolom komentar pada saat menyimak video pembelajaran di channel YouTube ya, dengan menuliskan nama dan kelas. Ini sebagai absensinya ya. Yang ketiga, materi akan di-share di WhatsApp grup kelas berupa soft file ya. Selain disampaikan melalui video yang diunggah di channel YouTube, nanti juga akan Bu Erna berikan ringkasan materi itu berupa soft file yang akan Bu Erna bagikan di kelas, di grup WA kelas, bisa berupa Word, PDF, PPT, Excel, dan sejenisnya, yang tentunya nanti mudah untuk kalian akses atau mudah kalian buka ya. Ketentuan yang berikutnya adalah setiap 1 bulan sekali nanti akan ada pembelajaran virtual langsung, yaitu bisa nanti Zoom, Google Meet, atau call groups WhatsApp, yang tentunya wajib anak-anak ikuti ya. Nanti pada waktu kita belajar virtual langsung, anak-anak nanti menggunakan seragam ya. Entah nanti seragam kalian seragam mana yang masih muat ya, itu yang kalian pakai. Ketentuan yang kedua yaitu ketentuan absensi dan tugas. Absensi pada saat penyampaian materi yaitu dengan meninggalkan jejak di kolom komentar pada channel YouTube dengan menuliskan nama serta kelas. Nah, nanti materinya akan Bu Erna upload di channel YouTube dan kalian bisa mengaksesnya dengan link yang sudah saya bagikan di grup WA kelas ya. Kemudian yang kedua, absensi pada saat mengerjakan tugas, yaitu dengan mengumpulkan tugas yang diberikan pada hari itu. Misalnya, kalau hari Senin saya buat untuk menyampaikan materi saja, berarti nanti anak-anak tidak mengerjakan tugas ya, hanya menyimak materi saja di channel YouTube. Kemudian pada hari berikutnya ada jadwal nanti tematik. Nah, di situ nanti saya akan memberikan tugas. Sebagai absensinya nanti adalah waktu anak-anak mengumpulkan tugas. Waktu mengumpulkan tugas itu nanti sudah merangkap sebagai absensi ya pada hari itu. Nah, jika nanti tidak mengumpulkan tugas berarti anak-anak belum absen ya. Yang ketiga, tugas diselesaikan sesuai jadwal kesepakatan, kecuali ada kendala dengan izin guru mapel. Misalnya ya, kita sepakat hari ini kita akan mengerjakan tugas dan pengumpulan paling lambat pukul 5 sore. Nah, jika anak-anak nanti ada kendala atau orang tuanya masih bekerja, HP-nya dibawa, nanti bisa konfirmasi dulu ke Bu Erna ya. Yang
berikutnya adalah tugas ditulis oleh siswa sendiri, orang tua hanya mendampingi. Nah, nanti kalau ada tugas, anak-anak silakan dikerjakan sendiri ya. Jangan orang tuanya yang menulis. Orang tua kalian hanya mendampingi saja. Ya, Bapak Ibu, wali murid, ya. Mohon diperhatikan link ini ya, bahwa nanti anak-anak itu menulis sendiri tugasnya, panjenengan hanya mendampingi saja atau membimbing ya. Yang berikutnya lagi, jika ada kendala dalam pembelajaran, bisa konsultasi dengan guru mapel melalui WhatsApp pribadi. Nah, ini berlaku untuk semua mapel yang ada di kelas 2B. Misalnya nanti ada pelajaran selain tematik, ada tugas, kalian belum paham, anak-anak belum paham. Nah, nanti anak-anak bisa konsultasi langsung dengan guru mapel yang pelajaran saat itu ya. Yang terakhir nanti ya, disediakan waktu untuk konsultasi dengan wali kelas one on one by WhatsApp pribadi setiap hari Sabtu dari pukul 9 sampai pukul 11. Nah, nanti Bapak Ibu wali murid bisa konsultasi di setiap hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 11. Bisa konsultasi dengan saya langsung ya. Yang kita bahas nanti boleh pelajaran, boleh bertanya, atau boleh memberikan saran atau kritik tentang pembelajaran kita selama 1 minggu ya. Ini adalah kontrak belajar orang tua, siswa, dan guru, khususnya kelas 2B MI Al-Hilal Balongombo. Yang pertama ya, kontrak sebagai orang tua. Misalnya, sebagai orang tua saya akan 1. Mendukung siswa atau anak saya, guru, dan sekolahnya. Yang kedua, mendukung peraturan disiplin sekolah. Yang ketiga, memberi tempat yang nyaman dan terang dengan sebisa mungkin untuk anak atau siswa belajar. Yang keempat, yaitu mengawasi PR anak. Nah, ini adalah kontrak panjenengan sebagai orang tua. Panjenengan bisa nanti itu harapannya apa nanti jika Anda menerapkan seperti itu. Kemudian sebagai murid saya akan ini anak-anak ya, belajar dan memberi usaha terbaik saya. Berarti sampean harus belajar memberikan usaha terbaik kalian. Yang kedua, memberi hormat ke diri saya, guru, orang tua, sekolah saya, dan orang lain. Nah, kalian nanti harus menghormati diri kalian sendiri, guru kalian, orang tua, sekolah, dan orang lain di sekitar kalian. Yang ketiga, yaitu mentaati peraturan kelas dan sekolah. Nah, ini wajib ya. Kemudian sebagai guru, ini khusus saya ya, dan guru yang lainnya yang nanti mengampu di kelas 2B. Sebagai guru, saya akan 1. Memberi hormat kepada semua murid dan keluarganya. Yang kedua, menyediakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif untuk belajar. Yang ketiga, membantu semua anak untuk memaksimalkan potensi anak masing-masing. Nah, ini adalah kontrak belajar saya sebagai wali kelas dan sebagai guru. Ini adalah jadwal pelajaran kelas 2B tahun ajaran 2021-2022. Nah, di sini ada beberapa pelajaran yang tentunya nanti bukan Bu Erna semuanya ya yang mengampu, ada nanti ustadz-ustazah lain yang mengampu beberapa pelajaran di sini. Kalau Bu Erna hanya mengampu materi pelajaran tematik, bahasa Jawa,
dan jari matika, dan juga SKUA Tahaji. Lainnya nanti akan diampu oleh ustadz-ustazah yang lainnya. Misalnya ini ya, tematik ada di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Hari Kamis. Misalnya nanti hari Senin saya akan menyampaikan materi. Kemudian hari Selasa dan hari Kamisnya akan kita gunakan untuk mengerjakan latihan soal atau tugas. Atau bisa juga nanti di hari Selasa saya menyampaikan materi, di hari Senin dan hari Kamis kita akan mengerjakan tugasnya. Ini fleksibel saja ya untuk menyampaikan materinya nanti. Tidak harus di hari Senin terus saya akan menyampaikan materi. Kita lihat situasi dan kondisi saat itu juga ya. Ini adalah Ustadz-Ustadzah pengampu matpel di kelas 2B selama PJJ. Yang pertama ada Ustadz Badrul Munir SPDI. Beliau biasa disapa Pak Munir. Dan di sini beliau akan mengampu matpel akidah akhlak. Kemudian di sampingnya lagi ada Ustadz Agus Supriyanto Eskom. Beliau biasa disapa dengan Pak Agus. Di sini beliau akan mengampu matpel penjas atau olahraga. Di sampingnya lagi ada Ustadzah Munawaroh SPDI, biasa disapa dengan Bu Mun. Beliau akan mengampu matpel Quran Hadis. Berikutnya lagi ada Ustadzah Uswatin Hasanah SAG, biasa disapa dengan Bu Us. Beliau akan mengampu matpel fikih dan bahasa Arab. Di sampingnya lagi ada Ustadzah Asfiatin SPD. Beliau nanti yang akan mengampu matpel bahasa Inggris di kelas 2B. Dan yang terakhir ada Bu Ustadzah Ernani SPDI, disapa dengan Bu Erna ya, saya sendiri, dan nanti akan mengampu matpel tematik bahasa Jawa, SKUA Tahaji, dan jari matika. Nah, ini adalah Ustadz-Ustadzah pengampu matpel di kelas 2B selama PJJ, semester ganjil ini. Ini adalah Ananda keluarga 2B hebat. Yang pertama ini ada Ananda Febrian, terus Ananda Arjuna, Ananda Ribhan, Ananda Nailun, Ananda Akila, dan Ananda Alisa beserta dengan mamanya. Kemudian ada Ananda Iqbal. Berikutnya lagi ada Ananda Amelia, ada Ananda Wildan, ada Ananda Azara, ada Ananda Adila, ada Ananda Kenar, dan ada Ananda Dava. Dan yang terakhir di sini ada Ananda Kaila, ada Ananda Jonathan, dan Ananda Bintang. Nah, ini adalah Ananda keluarga kelas 2B hebat yang berjumlah 16 siswa ya. Terima kasih Bapak Ibu Wali Murid dan Ananda 2B hebat sudah mengikuti dan menyimak sosialisasi kelas dan kontrak belajar kelas 2B hebat. Bagaimana? Apakah sudah paham dengan apa yang sudah saya sampaikan? Nah, jika sudah paham, silahkan Bapak Ibu semuanya meninggalkan jejak di kolom komentar dengan menuliskan nama kelas Ananda ya, dan mengetik emoji jempol. Apabila belum paham, silakan juga Bapak Ibu meninggalkan jejak di kolom komentar dengan menuliskan nama dan kelas Ananda serta ketik emoji orang sedang berpikir atau tanda tanya ya.
Sampun paham nggih? Semoga sosialisasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, khususnya kelas 2B hebat dalam PJJ semester ganjil. Baiklah, mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya sampaikan, dan untuk anak-anakku semuanya, semangat belajar ya. Jangan lupa membantu orang tua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.